Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi mengenai aturan kosinus. Nah, jadi pada aturan kosinus tersebut, di segitiga sembarang A, B, C itu berlaku. Nah, di sini ada ilustrasi dari gambar segitiga sembarang ya. Di sini akan saya beri nama untuk masing-masing sisi dalam segitiga tersebut sesuai dengan titik sudut yang berada di hadapannya. Jadi di sini sisi BC saya simbolkan dengan A kecil karena dia berhadapan dengan sudut A. Kemudian sisi AC saya simbolkan dengan sisi B kecil karena berhadapan dengan titik sudut B. Kemudian sisi AB saya simbolkan dengan C kecil karena berhadapan dengan titik sudut C. Nah, di sini ada 3 rumus dalam aturan kosinus tergantung dari unsur segitiga sembarang yang akan ditanyakan. Jadi semisal kita ingin mencari panjang sisi C. Panjang sisi C tersebut bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B cos sudut C gitu. Jadi pada segitiga sembarang kita gunakan aturan kosinus kalau unsur yang diketahui adalah memenuhi notasi sisi sudut sisi. Artinya sisi yang diketahui tadi adalah sisi A, sisi B, dan sudut apitnya adalah sudut C. Di sini kan sudutnya berada di tengah-tengah sisi yang diketahui gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita ingin mencari sisi A. Sisi A ini kita dapatkan dari A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C cos sudut A gitu. Jadi kan yang diketahui adalah sisi B, sisi C, dan sudut A atau sudut apit yang diapit oleh kedua sisi B dan C. Seperti itu. Kemudian untuk mencari sisi B, berarti kita gunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali AC kali cos B. Seperti itu. Ini adalah pembuktian di mana rumus pada aturan kosinus tersebut dapat terbentuk. Di sini kan ada 3 rumus ya dalam aturan kosinus. Nah, di aturan kosinus tersebut saya hanya akan membuktikan untuk rumus yang pertama. Nah, jadi di sini diketahui segitiga sembarang ABC, saya tarik garis yang tegak lurus sisi BC dari titik sudut A di titik M. Nah, sehingga terbentuk 2 buah segitiga ya, yaitu segitiga ACM dan segitiga ABM. Di sini saya simbolkan segitiga 1 dan segitiga 2. Kemudian saya misalkan untuk penamaan masing-masing sisi dalam segitiga sembarang tersebut ya, di mana sisi BC itu kan atau kita simbolkan dengan A kecil. Kemudian sisi AC itu saya simbolkan dengan B kecil dan sisi AB saya simbolkan dengan C kecil. Nah, kalau misal MC-nya saya simbolkan dengan X, berarti kan BM-nya itu adalah A dikurangi X, seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung pembuktian. Fokus ke segitiga pertama. Jadi pada segitiga ACM kita mau mencari persamaan AC. Berarti kan kita bisa gunakan Pitagoras ya, di mana AC itu sama dengan AC kuadrat sama dengan AM kuadrat ditambah MC kuadrat. AC kuadrat itu B ya, berarti B kuadrat sama dengan AM kuadrat ditambah MC-nya adalah X, berarti X kuadrat. Simpan sampai sini dulu. Kemudian kita lanjut ke segitiga yang kedua. Jadi pada segitiga ABM kita sama mencari sisi AB menggunakan Pitagoras. Jadi AB kuadrat itu sama dengan AM kuadrat ditambah BM kuadrat, di mana AB kuadrat itu C kuadrat ya, C kuadrat sama dengan AM kuadrat ditambah BM, BM-nya itu adalah A min X dikuadratkan. Nah, ini kita jabarkan. C
C kuadrat sama dengan AM kuadrat ditambah, ini kita jabarkan jadi A kuadrat dikurangi 2AX ditambah X kuadrat. Nah, untuk X kuadrat saya pindahkan ini ya, pindahkan ke sini. Saya tukar posisi suku-sukunya. Jadi A kuadrat ditambah AM kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 2AX. Seperti itu ya. Di sini kan intinya sama aja, cuma saya tukar-tukar posisinya. Nah, kita tahu ya bahwa nilai AM kuadrat ditambah X kuadrat itu kan sama dengan B kuadrat. Jadi bisa kita ganti ini. Untuk AM kuadrat ditambah X kuadrat, kita ganti dengan B kuadrat. Sehingga kita dapatkan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AX. Nah, sekarang kita mau menyatakan X di sini ke dalam bentuk sebuah persamaan. X itu bisa kita cari menggunakan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku ACM. Masih pada segitiga ACM, kalau kita ingin mencari X jika diketahui sisi B atau sisi AC dan sudut C, berarti kan samping per miring itu berarti kita gunakan perbandingan trigonometri yang cos ya, karena cos rumusnya adalah samping per miring. Cos sudut C itu sama dengan samping per miring, di mana sampingnya adalah X dan miringnya adalah B. Jadi kita kan mau nyari X ya, berarti X itu sama dengan B-nya pindah ruas, jadi B cos C. Nah, X-nya ini substitusikan ke sini. Gitu. Sehingga kita dapatkan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2 kali A kali X, di mana X-nya adalah B cos C. Nah, dari situ rumusnya. Untuk yang rumus kedua dan ketiga, ya kurang lebih seperti itu cara mencarinya. Oke, di sini saya lanjut ke contoh soal ya. Untuk contoh soal, di sini diketahui segitiga sembarang, belum ada penyimbolannya, jadi saya beri penyimbolan ya. A, B, C. Nah, dari segitiga sembarang tersebut memenuhi notasi sisi, sudut, dan sisi ya, atau notasi ketiga. Jadi, kita gunakan aturan kosinus untuk mencari salah satu unsur segitiga yang ditanyakan, yaitu X. Nah, X di sini berada di sisi B kecil ya. Ini saya simbolkan sekalian, ini A, ini C. Sehingga kita rumuskan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C cos sudut B. Gitu. Lalu kita masukkan, A-nya adalah 8, berarti 8 kuadrat ditambah C-nya adalah 7. 7 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 7 cos 120 derajat. B kuadrat sama dengan 64 ditambah 49 dikurangi 2 kali 56. Cos 120 itu senilai dengan relasi cos 180 derajat dikurangi 60 derajat gitu ya. Jadi B kuadrat, kalau kita jumlah adalah 113 dikurangi 2 kali 56 cos 60. Nah, di kuadran 2, kalau di kuadran 2 berarti cosnya bernilai negatif, seperti itu. Jadi B kuadrat sama dengan 113, ini negatif ketemu negatif, saya jadikan positif ya, berarti ditambah 2 kali 56 cos 60 itu sama dengan setengah. Jadi ini duanya bisa saya coret ya, sehingga didapatkan B kuadrat sama dengan 113 ditambah 56. Hasilnya adalah 169. Sehingga kita dapatkan B-nya sama dengan akar dari 169. B-nya sama dengan 13 cm. Seperti itu penerapan aturan kosinus dalam contoh soal. Nah,
Di dalam rumus aturan kosinus tersebut, kita bisa gunakan untuk menerapkan dalam pencarian salah satu unsur segitiga sembarang jika diketahui ketiga sisinya, atau memenuhi notasi sisi, yaitu dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumus ini sebenarnya tidak perlu dihafalkan, karena ini merupakan penjabaran atau pengembangan dari aturan kosinus. Jadi contoh ya, saya mau ambil, nah yang ini, rumus cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat per 2AB. Ini itu awalnya dari rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2 kali AB cos C gitu. Jadi gimana sih kok bisa muncul bentuk seperti ini dari aturan kosinus yang sudah kita ketahui sebelumnya? Jadi caranya gini, di sini saya pindahkan ruas untuk min 2AB cos C ke ruas kiri, dan yang C kuadrat saya pindahkan ke ruas kanan, sehingga didapatkan 2AB cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, kemudian untuk yang 2AB-nya saya pindah lagi ke ruas kanan. Menjadi cos C itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat per 2AB. Sama ya? Gitu. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Diketahui sisi-sisi suatu segitiga adalah 7 cm, 8 cm, dan 9 cm. Hitunglah besar sudut di hadapan sisi 9 cm. Jadi kita sketsakan terlebih dahulu. Dengan panjang sisinya adalah 7, 8, 9 cm ya. Di sini saya simbolkan A, B, C. Berarti untuk masing-masing sisinya dinamai dengan ini C, ini A, ini C-nya ya. Terus ini B. Nah, berarti yang diminta adalah besar sudut di hadapan sisi 9 cm. Nah, sisi 9 cm-nya kan ada di sini. Berarti diminta mencari besar sudut A. Berarti kita gunakan rumus cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 kali B kali C. Nah, tinggal kita masukkan. B kuadrat berarti 7 ya. 7 kuadrat ditambah C-nya adalah 8. Kuadrat dikurangi A-nya adalah 9. Berarti 9 kuadrat per 2 kali B-nya 7, C-nya 8. Cos A sama dengan 49 ditambah 64 dikurangi 81 per 2 kali 7 kali 8. Sehingga kita dapatkan cos A sama dengan itu, kalau kita jumlah maka hasilnya adalah 32. 32 per 2 kali 7 kali 8. Ini saya biarkan tidak dikalikan supaya nanti tidak perlu menghitung angka yang besar ya. Ini kan tinggal kita coret-coret saja. Ini bagi 8 ketemunya 4. Ini bagi 2 ketemunya 2. Nah, sehingga kita dapatkan nilai dari cos A itu sama dengan 2 per 7. Ini baru nilai dari cos A, sedangkan yang diminta adalah besar sudutnya. Jadi untuk mencari besar sudutnya, kita gunakan cos inverse atau arkes cos. Arkes cos dari 2 per 7 itu sama dengan berapa? Nah, ini kita hitung menggunakan kalkulator. Nah, ketika kita hitung didapatkan sudutnya adalah 73,4 derajat. Jadi sudut A itu besarnya sama dengan 73,4 derajat. Seperti itu. Ya, demikian pembahasan mengenai aturan kosinus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.